Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raodatul Jannah. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Pendidikan Profesi Calon Guru 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kampanye praktik baik yang merupakan salah satu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Dalam hal ini, diampu oleh Ibu Sri Hastati SE MPD. Adapun praktik baik yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini berjudul penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau lebih dikenal dengan istilah ZPD dalam pembelajaran bahasa Inggris pada materi Digital Literacies and My Identities dalam meningkatkan speaking skill dan critical thinking siswa kelas 11-1 SMA Negeri 21 Makassar. Baiklah teman-teman, dalam kampanye praktik baik ini terdapat 3 hal yang akan dibahas. Yang pertama, yaitu mengenai ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Dan yang kedua, yaitu hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Dan yang ketiga, yaitu pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada CPD. Namun, sebelum itu, perkenankan saya untuk sedikit membahas terkait konsep CPD dan scaffolding itu sendiri. Apa itu Zone of Proximal Development atau ZPD? Jadi, ZPD adalah konsep yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky yang menggambarkan mengenai jarak antara tingkat perkembangan aktual untuk memecahkan masalah secara sendiri dan tingkat perkembangan potensial ketika memecahkan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau dalam kolaborasi dengan teman sebaya yang lebih mampu. Sementara itu, scaffolding adalah pendekatan dalam pembelajaran yang melibatkan pemberian dukungan atau bantuan sementara oleh orang dewasa atau rekan sebaya yang lebih kompeten, dengan tujuan membantu individu menyelesaikan tugas atau masalah yang sulit untuk mereka selesaikan secara mandiri. Dukungan ini diberikan sesuai dengan kebutuhan individu dan secara bertahap dikurangi seiring dengan peningkatan kemampuan individu untuk melaksanakan tugas tersebut secara mandiri. Baiklah, kita mulai ke pembahasan pertama, yakni ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development, disingkat ZPD. Pendekatan scaffolding dalam pembelajaran berbasis CPD diterapkan untuk membantu siswa kelas 11-1 di SMA Negeri 21 Makassar untuk memahami materi Digital Literacies and My Identities. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbicara atau speaking skill dan berpikir kritis atau critical thinking. Adapun tujuan intervensi yang pertama yaitu untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa dalam bahasa Inggris. Yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan berpikir kritis melalui analisis literasi digital. Dan yang ketiga yaitu penerapan strategi scaffolding dalam kerangka ZPD untuk mendukung pembelajaran. Adapun metode penerapannya atau pelaksanaannya, yang pertama yang kita lakukan yaitu identifikasi ZPD. Yang kedua adalah penerapan ZPD. Di sini ada 3, yang pertama modeling, yang kedua guided practice, yang ketiga yaitu independent practice. Dan selanjutnya yaitu umpan balik dan refleksi.
Nah, dalam identifikasi CPD, di sini kita menilai kemampuan awal siswa untuk menentukan kebutuhan bimbingan. Kemudian, pada penerapan scaffolding yang mana terbagi 3, yang pertama itu modeling, di mana guru memberikan contoh analisis literasi digital dan presentasi terkait identitas digital. Kemudian penerapan kedua berupa guide practice, di mana siswa berlatih dalam bentuk kelompok dengan bimbingan guru menggunakan metode diskusi terstruktur. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu independent practice, di mana siswa menyusun dan mempresentasikan analisis mereka secara mandiri. Dan selanjutnya yaitu umpan balik dan refleksi, di mana hal ini bertujuan untuk memberikan umpan balik konstruktif dan mendorong refleksi diri siswa terhadap proses pembelajaran. Pembahasan kedua, yaitu hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada CPD. Nah, di sini yang terbagi 3. Yang pertama yaitu adanya peningkatan kemampuan berbicara, di mana hal ini dibuktikan dengan 85% siswa menunjukkan peningkatan dalam kefasihan dan kepercayaan diri berbicara dalam bahasa Inggris. Kemudian, yang kedua, yaitu adanya pengembangan berpikir kritis, di mana siswa sudah mampu menganalisis dan mengevaluasi konten digital dengan lebih mendalam. Dan yang ketiga, yaitu adanya partisipasi aktif, di mana keterlibatan siswa dalam diskusi dan presentasi meningkat dengan signifikan. Pembahasan ketiga, pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Pendekatan scaffolding terbukti membantu siswa belajar sesuai dengan kemampuan mereka. Melalui tahapan modeling, guidance practice, dan independent practice, siswa mendapatkan dukungan bertahap yang memungkinkan mereka memahami materi secara mendalam. Materi berbasis budaya lokal, seperti tokoh inspiratif Maudy Ayunda dan Rahmati Arsyad, menciptakan pembelajaran yang relevan dengan kehidupan siswa. Hal ini meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, pendekatan Culturally Responsive Teaching atau lebih dikenal dengan CRT mendorong siswa untuk menghargai keberagaman budaya sekaligus memperkuat keterampilan sosial mereka. Diskusi kelompok yang menggunakan metode One Stray memberikan ruang bagi siswa untuk bertukar pikiran, melatih keterampilan berbicara, dan menyampaikan argumen secara logis. Guru juga mencatat pentingnya refleksi sebagai bagian dari pembelajaran, di mana siswa merefleksikan pengalaman mereka untuk memperkuat pemahaman terhadap materi. Adapun rekomendasi untuk replikasi, di mana ada beberapa model pembelajaran yang dapat diadaptasi oleh guru lain di berbagai konteks dengan beberapa penyesuaian. Yang pertama yaitu penyesuaian materi pembelajaran, di mana guru disarankan memilih topik yang relevan dengan kehidupan siswa di daerah masing-masing. Tokoh inspiratif lokal atau isu global yang dekat dengan siswa dapat digunakan untuk membangun keterhubungan. Misalnya, guru di daerah pesisir dapat membahas tokoh yang aktif dalam pelestarian lingkungan, sementara guru di perkotaan dapat memilih topik terkait teknologi dan inovasi. Selanjutnya, peningkatan kompetensi guru. Pelatihan untuk meningkatkan pemahaman guru tentang strategi scaffolding dan kerangka ZPD tentunya sangat diperlukan. Guru perlu memahami cara mendesain pembelajaran bertahap yang efektif, dari memberikan contoh hingga mendukung siswa dalam tugas mandiri. Pelatihan ini juga dapat mencakup integritas pendekatan CRT untuk mendorong inklusivitas. Kolaborasi siswa yang dinamis. Diskusi kelompok menjadi elemen penting dalam pembelajaran ini.
Guru harus menciptakan suasana yang mendukung kolaborasi, seperti menggunakan metode interaktif one stray atau memberikan tugas yang memungkinkan siswa bertukar ide. Aktivitas seperti ini tidak hanya meningkatkan keterampilan berpikir kritis, tetapi juga membangun rasa percaya diri siswa dalam berbicara. Pemanfaatan teknologi. Dengan materi berbasis literasi digital, penggunaan teknologi menjadi bagian yang integral. Guru dapat memanfaatkan alat digital seperti Canva, Google Slide, atau video pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas siswa. Selain itu, platform media sosial dapat digunakan sebagai sumber belajar dan sarana siswa untuk berbagi karya mereka. Melalui pembelajaran berbasis scaffolding dan CRT, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang inklusif, bermakna, dan relevan. Dengan mereplikasikan praktik baik ini, diharapkan lebih banyak siswa di berbagai daerah mampu mengembangkan keterampilan berbicara, berpikir kritis, dan menghargai keberagaman budaya. Cukup sampai di sini kampanye praktik baik yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video.